Ada juga yang mengatakan bahwa amalan khusus buat tanggal 1 Muharram yaitu membaca ayat kursi yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim 360 kali dan menulis basmalah sebanyak 113 kali yang waktunya dimulai dari masuk waktu maghrib malam 1 sampai asar habis tanggal 1 Muharram. Yang saya tanyakan Buya, benarkah amalan puasa tersebut dan amalan bacaan-bacaan itu Buya? Banyak riwayat-riwayat yang disusupkan, tidak benar disusupkan kepada Islam, tapi banyak dipegangi oleh hamba-hamba Allah. Termasuk itu tadi, puasa di akhir tahun dan awal tahun akan diampuni. Wah, ini jelas bohong riwayat semacam itu. Wong awal tahun akhir tahun itu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan pada zaman Nabi. Yang mencetuskan awal tahun baru Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan banyak riwayat itu paling digemari, paling senang. Kalau untuk amalan bulan Muharram cukup hadis sahih yang berbunyi afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram secara utuh. Ini sudah cukup, nggak usah pakai riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat aneh. Ini tadi kalau masalah akhir tahun, awal tahun enggak dibenarkan. Adapun masalah membaca ayat kursi dan sebagainya, kalau ada orang mengatakan, wahai santriku, bacalah Yasin 16 kali, enggak ada masalah. Asalkan jangan ngomong, Rasulullah menganjurkan begini. Enggak boleh kalau Anda menisbatkan ke Nabi. Kalau Anda hanya menyuruh saja, karena hari ini hari libur, daripada kau enggak karuan kemana, kamu baca Yasin 16 kali nak. Kan begitu bagus. Kalau Yasin saja kayaknya sumpek dia, sudahlah kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Boleh, asalkan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau mengatakan kata Rasulullah adalah dusta, nggak boleh. Baca ayat kursi boleh saja, jangan diskusi. Anda khatamkan Quran 3 kali sepanjang satu roh, sepanjang bulan Muharram boleh. Himbauan dari gurunya kepada muridnya, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu berwaspada, karena apa? Kita ada musuh-musuh yang mencari celah, mencari naudzubillah, yang ingin membuat permusuhan, sehingga ada amalan-amalan yang memang seharusnya kita harus waspada. Sandarannya nggak benar, bahkan ada riwayat palsu, nggak perlu kita ambil. Bahkan riwayat tentang tanggal 1, 2, 3, 4 keutamaan-keutamaannya banyak, tidak semuanya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Banyak riwayat palsu tentang keutamaan tanggal 1, tinggal tahun banyak. Maka lebih baik kita hindari karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Cukup kalau Anda ingin berpegang sabda Nabi hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan syiamu syahrillahil Muharram. Paling bagus berpuasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, adalah 10 Muharram atau Asyura. Ya, akan tapi lebih hebat lagi kalau Anda tambah tanggal 9 akan berbeda, karena 10 Asyura adalah puasanya orang puasa hari yang biasa dilakukan dipuasai oleh orang Yahudi, maka ditambah tanggal 9 seperti sabdakan Nabi, la in baqitu ila qabil la asumanat tasi'a. Kalau aku hidup tahun depan, aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan Yahudi. Kalau tidak bisa tanggal 9, tanggal 11. Untung-untungnya 9, 10, 11. Biar dapat pahala double-double. Pahala tanggal 9 untuk berbeda dengan Yahudi, tanggal 10 Asyura, tanggal 11 biar 3 hari dalam 1 bulan. Istimewa. Tapi kalau riwayat aneh-aneh tolong dihindari. Khususnya para pembimbing-pembimbing ya, kalau menghimbau umat deh harus waspada. Jangan sampai kita asal nukil saja, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan kami. Jika ada orang yang mengetahui riwayat yang benar dan sebagainya lalu saya salah, saya sangat senang, kasih hadiah kepada saya, katakan Buya ini adalah salah begini. Riwayat yang ini benar, dan tentunya benar riwayat yang benar, bukan riwayat dari riwayat yang enggak jelas lagi, dari buku yang enggak jelas, jangan. Muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Allah punya bulan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan haram adalah bulan istimewa. Dan kami himbau bahwasanya bulan Muharram adalah tahun baru Hijriyah. Dan hendaknya kita sudah berpikir tentang ini. Tentang tahun baru Hijriyah. Kita harus membuat gebrakan, gebiar agar umat Islam ini tahu kalau mereka punya tahun sendiri namanya tahun Hijriyah. Dan tahun Hijriyah ini penting. Wajib bagi siapapun dari kita mengetahui kelahiran anaknya di tahun baru Hijriyah. Wajib.
Sebab kalau kita berbicara tentang tahun, bulan, dan hari di dalam Islam, dalam hukum Islam, itu adalah hanya hubungannya dengan tahun Arab, tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Misalnya yang punya duit tadi bicara tentang zakat, haul zakat, berputarnya 1 tahun zakat, hitungannya adalah bukan hitungan Januari Februari, tapi itu adalah Muharram Safar, hitungannya adalah hitungan Hijriah. Berbicara tentang balik, paling sedikitnya usia balik adalah 9 tahun, adalah juga tahun Hijriah. Usia haid dimulai dari 9 tahun Hijriah, tamyiz 7 tahun Hijriah, semuanya di Hijriah. Kalau bicara tentang iddah wafat, iddahnya orang yang meninggal dunia 4 bulan 10 hari adalah juga tahun Hijriah, bulan Hijriah. Jadi wajib kita mengetahui tahun Hijriah dan bulan Hijriah. Nah ini sekarang ini bagaimana keadaan kita ini? Jujur aja. Mungkin anak kita sudah pandai menghafal anak kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi giliran anak kita, giliran suruh Safar, Muharram Safar, itu sudah tidak bisa menyebut semuanya. Itu anaknya, tidak tahu ibunya. Ibunya bisa ya. Lihat, ini harus. Dan para ulama terdahulu dimulai dari para sahabat Nabi, penetapan tahun baru Hijriah itu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Diberi nama Hijriah ini apa? Agar sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad hijrahnya bukan di tahun baru Hijriah. Karena tahun baru Hijriah itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat. Tapi disebut dengan Hijriah ini agar kita sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Jawa dulu, orang Jawa Sunda, Jawa, pokoknya masyarakat kita, itu bagaimana memahamkan tentang hal-hal tersebut kepada anak-anaknya, biarpun harus diterjemahkan dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Sunda tentu ada bahasanya khusus. Kalau Jawa, contoh, yang Jawa Timuran, yang hijrah ke sini, biasanya biarpun tidak dengan bahasa Arab, sebab bahasa Arab lidah Jawa kadang-kadang susah. Diterjemahkan dengan bahasa lokal, misalnya Muharram jadi Suro. Suro itu karena ada asyuroknya tuh. Suro, Sapar, Mulut, pada Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Cep, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar, balik lagi Suro. Sundanya kumaha tuh? Nggak ingat juga nih. Sundanya nggak hafal, Arabnya juga nggak hafal, pas sudah. Nah, ini problem ini. Nah, coba dari sisi ini harus. Kalau mengadakan ulang tahun Arabnya, karena ada kewajiban, ada hukumnya itu nanti. Kalau hadis Nabi buru auladakum bi sholatin inda sab'in, perintah ajari anakmu untuk melakukan sholat, menutup aurat, melakukan kewajiban di saat mereka umur 7 tahun, bukan 7 tahun Masehi, tapi 7 tahun Hijriah. Mau dites? Nggak enak kali tes nih. Takut lulus semuanya nih. Berapa tahun baru hijrahnya? Bisa nyebut saya lahir tahun 27 Januari tahun 78, paling gitu nah. Arabnya nanti dulu melihat komputer. Karena kan zaman komputer nih, problem ini. Maka kita harus mulai sekarang harus merubah. Kita harus biasakan tahun baru Hijriyah. Makanya kita buat gebiar merayakan tahun baru Hijriyah. Harus kita. Dan jangan ikut-ikutan tahun baru Masehi. Kelihatannya hanya kita ini, umat Islam ini lemah. Umat Islam khususnya negeri kita ini. Umat Islam yang paling suka ikut-ikutan. Kalau tahun baru Masehi rame. Tahun baru Cina rame. Ya enggak, anehnya tahun baru Islam tidur. Tapi kalau orang-orang lain hebat, coba di Cina. Mereka hanya merayakan tahun baru Cina, nggak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Di Amerika, nggak ada. Hanya kita ini tahun barunya orang diraya, kita ini loh, kita nggak usah nunjuk orang lain nih. Sekarang kita harus membuat perubahan. Tahun baru Masehi, no, tidak. Saya akan menghidupkan tahun baru Hijriah dengan cara syar'i, bukan hura-hura, bukan. Dengan maulid, dengan hadroh dan sebagainya, dengan tausiah, beri nasihat. Kalau para habaib, para masyayikh dengan cara membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi sebelum asar, habis asar sudah berbondong-bondong ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian sebelum maghrib sudah membaca doa awal akhir tahun, setelah maghrib baca doa awal tahun. Atau kadang dikumpulkan habis maghrib langsung doa awal tahun, doa akhir tahun, doa akhir tahun, doa awal tahun. Berzikir sampai dengar tausiah, sholat isya berjamaah pulang. Memulai tahun baru dengan beribadah. Bukan goyang pinggul, bukan. Bukan joget, bukan. Ini adalah tradisi mulia dan harus kita buat. Jangan lupa Selasa depan. Ayo buat apa kita?
Makanya kami himbau para ustadz, tokoh, tidak usah ikut kami. Mengadakan di kampungnya masing-masing yang syar'i. Khusus adik-adik putri nggak usah ikut-ikutan. Kalau ikut harus terhormat. Itu hanya kerjaannya kaum laki-laki yang membuat gebiar di tengah jalan. Agar orang tahu kalau tahun ini adalah tahun Hijriah. Kadang tahun baru Hijriah itu nggak sadar, oh sudah tahun baru. Sehingga ditanya ini tahun berapa sekarang, nggak bisa nyebut. Sekarang tahun berapa, Bu? Repot ini. Nah, tahun baru Hijriah. Ini kelemahan kita, ini harus sadar kita. Harus kita berperubahan. Kita punya budaya, kita punya agama, kita punya tradisi, kita punya syariat. Baik, ayo tahun baru Hijriah kita gebrak, kita buat kebiar, semuanya harus tahu. Dan sekarang sudah mulai menghafal kelahiran tahun Hijriah. Indonesia zaman dulu yang berlaku adalah tahun-tahun Hijriah. Hanya akhir-akhir semakin marak tahun Masehi, sehingga kita tertinggal. Islam tertinggal. Dulu ya enggak apa. Jadi sampai kalau orang-orang tua itu ngomong selalu mesti bahasa Hijriah. Biarpun dengan bahasa lokal tadi Rejab, Ruah, Poso tadi itu. Baik. Kemudian di bulan Muharram itu ada apa di bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan mulia. Di situ ada hari yang ke-10 namanya Asyura. Asyura adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram, disunahkan kita untuk berpuasa. Berfikirlah untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram nanti. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyiduna Rasulullah bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Hari ini adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Bagi yang pengen ikut puasa sama saya, ayo puasa, yang enggak juga enggak apa-apa. Artinya itu sunnah, tidak wajib. Dan ini sunnah sangat dikukuhkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keutamaan puasa 10 Muharram, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita yang lalu. Maka jangan lupa 10 Muharram. Berpuasalah di 10 Muharram. Jangan lupa 10 Muharram. Tapi ini paling sedikit di bulan Muharram kita hidupkan 10 Muharram untuk berpuasa. Tapi mohon ditingkatkan lagi. Sebab dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita setelah Nabi SAW, lama kana Nabi sama Nabi SAW fil Muharram, fi Muharram, fi Asyura, sama Nabi SAW Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura, yauma Asyura. Wa amara bisyami, kemudian menyuruh orang lain untuk berpuasa. Jadi Nabi pernah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim juga, Nabi itu pernah diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berpuasa di hari Asyura. Kemudian setelah itu menyuruh orang-orang para sahabat Nabi untuk berpuasa. Nah, sahabat Nabi itu merasa ganjel, tidak enak disuruh puasa di 10 Asyura, 10 Muharram, di hari Asyura. Kenapa? Para sahabat Nabi punya hujah, hujahnya iman. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyuruh kami berpuasa di 10 Muharram, hari Asyura. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasrani juga pada puasa di hari ini. Lah kok kita harus sama puasa dengan mereka? Enggak enak niru-niru itu. Nah, itu iman nih. Makanya jangan niru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi bukan budaya kita itu. Kita punya budaya khusus. Jangan ikut-ikutan. Sahabat Nabi peka. Ya Rasulullah, hari ini kan orang-orang Yahudi pada puasa, lah kok kita sama, jadi kayak mereka dong kita. Apa jawab Nabi? Qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, dalam riwayat, la in baqitu ila qabilin wa idza kana la in baqitu ila qabilin, dalam riwayat la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Maka difahami oleh para sahabat Nabi, disunnahkan kita untuk menambah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya, agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka itu sunnah di atas sunnah. 10 saja sudah sunnah.
Dan kalau kita mengkhususkan 10 sudah sunnah. Karena kita tidak meniru orang Yahudi, cuman agar lebih sempurna, agar kita berbeda, yaitu tambahlah hari yang ke-9. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Maka di bulan Muharram itu hendaknya 9 dan 10. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga, beliau berkata, perkataan sahabat Nabi, sumu Asyura, berpuasalah engkau di hari Asyura, di tanggal 10. Wa khaliful yahuda, dan berbedaalah engkau dengan orang Yahudi, fasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, maka hendaknya agar berbeda dengan orang Yahudi, hendaknya kau tambah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini tambahan. Maka tanggal 10 puasa, tambah sebelumnya sehari, tambah setelahnya sehari. Jadi 10, 9, 11. Ini lebih sempurna lagi. Baik. Mau lebih sempurna lagi, Muharram semuanya puasai. Hadis Nabi SAW, hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan, hadis sahih, afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Maka banyak orang-orang sepuh di antara para orang-orang soleh yang ahli ibadah, kalau bulan Muharram puasa semuanya. Akan tapi adapun tentang pahala dan keutamaannya tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, jangan terlalu banyak didengar karena itu banyak hadis-hadis palsu. Kita cukup dengan ini semuanya. Puasa insya Allah. Khusus yang punya utang, cepat bayar itu. Bayari utangnya. Utang puasanya. Utang duit mah sudah beres tadi. Utang puasa beres ini. Mumpung Muharram ya. Ini. Jadi berpuasa di bulan Muharram secara utuh adalah sunnah dari hadis Nabi SAW. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah, membid'ahkan Rasul. Sebab Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan Nabi tidak mengatakan 30 hari penuh adalah haram, tidak. Adalah sunnah semuanya. Ini yang harus kami hadirkan. Insya Allah puasanya dihitung. Tanggal Selasa, hari Selasa, malam Rebu, hari Rebu depan tanggal 1. Dan mohon semuanya membuat gebrakan. Maulid di mana-mana agar orang tahu kalau hari itu adalah tahun baru. Kemudian setelah itu berpikir tentang memperbanyak amalan-amalan. Amalan-amalan di bulan Muharram, dan jangan lupa 10 Muharram kita berpuasa, ditambah tanggal 9, ditambah tanggal 11 untuk disempurnakan di hari-hari selebihnya, selain itu di bulan Muharram. Tapi jangan kebalik. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berpuasa, 9-nya libur. Nggak benar. Jadi yang paling utama adalah 9, 10, 11. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal semacam itu. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.